Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan ini garansi Rasulullah. Orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah bisa. Imam Malik berkata, ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari melainkan saat aku memejam mata aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis. Maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar Pak antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Bihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi. Muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu Bapak sarmakan Allah,
Perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya. Ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Nggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak anak-anak udah 7 hari nggak punya nama, bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Mbak. Ya. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib gak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib gak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang?
Ya, bikin doang ya. Tapi kita nggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil, ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu. Ya, ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia, namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat, nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik. Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah, itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama, ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah, cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah menggantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Hijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah, ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat nggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang, malah tambah bingung, malah tambah syak.
Zikir itu bening, bener gak? Zikir bening, Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Nah, bersihinnya pakai apa, Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih, air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada, ke pendeta nggak ada, Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya, Pak. Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya Bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat, Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya, gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur, orang tuanya juga harus perhatian. Bapak saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Termati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat Munkar Nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal
akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam, paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya. Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah SAW, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota, lagi merantau, malam takbiran nangis, dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah, Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini. Pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen, Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena Covid. Dompetnya Pak kena Covid. Enggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat? Disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika ruh itu rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu.
Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh, dari mana dia berasal, dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak, dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati, nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar nah jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan, bertanya ke beliau, bocah ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu enggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah. Karena sholawat enggak berhenti-berhenti beliau. Sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat, masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan, ini garansi Rasulullah.
Orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan bi, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa ya? Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik Nabi gak ada, Pak. Tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya. Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik, tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman. Antum telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang nggak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib, rata-rata begitu hidungnya. Ya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Ya. Maka yang keempat itu Bapak selamatkan Allah, siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah, semoga kita sampai ini nih keempat. Mengenal ruh walaupun sedikit menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah lautan bagi kita. Ya. Nah, caranya banyak-banyak aja Pak sholawat. Bapak ini kan mohon maaf ya, pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir Pak Rifatullah. Nanti diajarin Pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah sholawat aja dulu. Nah, nanti sholawat ini nurnya akan membimbing kita, insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 4 level ini ya. Tinggal dilihat kita bagian yang mana ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab ya. Alhamdulillah selesai materinya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya tanyakan dari akun YouTube An-Nabawi TV. Ada 5 pertanyaan nih, tapi tidak semuanya dipilih yang terbaik. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut, maka bersolawatlah. Mohon penjelasannya tentang perkataan ini, jazakallah. Yang kedua Buya, betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Demikian dari YouTube, itu aja yang terbaik kedua. Yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib malakut ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Hadisnya lebih kurang hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, zakarani Allahu bi khairin,
Semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja. Semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah nggak petu tempat. Nah, ini yang disebut qadim. Ya, qadim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu taala alam. Itu maksudnya. Hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridhonya Allah di bawah ridhonya orang tua, itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu, enggak seperti itu di hadis yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya boleh. Fadhal. Kalau aneh enggak tahu, aneh bilang enggak jawab ya. Enggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur? Yang kedua, Buya, untuk bab akidah, hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu. Di Quran itu kalimatnya cuma naha. Naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka jaga makannya, jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas ya puasa. Puasa itu paling bagus. Jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafs jiwa kecuali puasa. Nggak ada lagi Pak. Coba cek Bapak ini kalau puasa jalan ngelihat yang bening-bening nggak berani. Wah lagi puasa, itu Pak. Coba aja tuh. Kalau nggak puasa, haji mumpung. Ya, tafadhal. Yang kedua tadi, udah ya? Bab hakikat Allah. Oke. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya. Karena beliau pewarisnya Nabi. Plek apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaidah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun
Itu bukan Quran. Yang pertama turun, cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannath fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Gua Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang salat subuh, ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau ya man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru, ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba? Ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari. 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari, itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa. Ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu, ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu. Malas, ngantukan. Nah. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah, ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari.
Allah mengatakan Allahumma salli alaih, ya malaikat ya, Allahumma salli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa Allahumma salli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, Allahumma firlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas tidur. Kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus nih. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat aku akan terima, adakah yang minta hajatnya aku akan tunaikan, adakah yang minta perlindungan aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama Pak, biksu nggak biksu sama.
Mau dia vegetarian, mau dia makan daging, sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Ya nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar, Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100. Gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja. Istri resminya berapa? 100. Budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud. Itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi, Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad. Tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman, 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu. Ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan, Pak. Quran turun di bumi, sama, mau di Arab mau di mana sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya. Mikirin bidadari yang montok-montok gitu-gitu, ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen. Bener enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang.
Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwat, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi, Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga, dihitung aja, Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu, Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid pada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat, Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil, Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya, mungkin ada yang dikasih 1000 ntar, ya kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari, Pak, ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, nggak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak, Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas, Pak, untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download, Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana, Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridha pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup 1 kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah, itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah, ya. Nanti modus, Ustaz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh, ya. Mubazir kan teman setan, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'ta'ilah memberikan oleh-oleh bagi kita,
supaya kita lebih mengenal diri sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan ruhani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal. Ya, di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal, Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Di satu pulau yang mana kita nggak tahu, Pak. Kan katanya bukan pulau Seribu, Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi, tapi akan muncul salasuna dajjalun, muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu. Yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab. Namanya Kazzab. Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia. Ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, Pak ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya. Siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir. Itulah yang diceritakan kepada Dajjal-Dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut Dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi ini, kejadian, Pak. Karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil. Gitu ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu. Nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan. Ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa, Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman.